Ibnu Abi Mulaikah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuru mautakum wa sallimu alaihim fa inna lakum fihim ibrah." Artinya Rasulullah bersabda, berziarahlah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kalian, kaum muslimin artinya. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka ada ibrah, ada pelajaran. Jadi ziarah kubur itu sebenarnya ringkas. Ada 2 salam yang kita ucapkan waktu ziarah kubur itu. Salam yang pertama, salam secara umum. Salam secara umum itu kita ucapkan waktu kita di muka kubur, di muka pekuburan. Biasa pekuburan tuh ada gerbangnya. Nah, di bintang gerbang tuh kita ucapkan salam secara umum. Assalamualaikum diaral muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum wahai kuburan kaum muslimin, kami satu umat lagi datang menyusul kalian, artinya. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, jalan kita ke kubur, ke mana kubur yang kita tuju. Nah, misal ke kubur abah, kubur mama, kubur siapa. Nah, begitu sampai di muka kubur tuh ucapkan pulang salam khusus. Nah, assalamu alayka ya walidi, misalnya. Salam atas engkau wahai orang tuaku. Nah, itu salam khusus. Habis itu boleh ke apa lagi dah. Cukup sudah ziarah kubur itu mengucapkan salam. Kita macam kita ziarah Nabi, ke kubur Nabi itu ziarahnya kayak itu bang. Sampai kamu ke kubur Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Bertandar ke sana, assalamualaikum ya Abu Bakr ini Siddiq. Bertandar ke sana lagi, berkisar ke sana lagi, assalamualaikum ya Umar ibn al-Khattab. Nah, bisa ya sudah. Itu cukup ziarah demikian. Dan ucapkanlah salam kepada mereka, karena sesungguhnya bagimu pada mereka itu ada ibrah, ada pelajaran. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak melewati kuburan seseorang, melainkan ia berdiri atasnya dan mengucapkan salam kepadanya. Dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan pamannya Hamzah pada beberapa hari. Lalu ia berdoa dan menangis di sisinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra." Artinya, barang siapa berziarah ke kubur kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya pada setiap hari Jumat, setiap hari Jumat, niscaya ia yang ziarah itu diampuni dan ditulis sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, sekalipun waktu orang tuanya hidup dia durhaka kepadanya. Lagi kuitan hidup mah durhaka lawan kuitan dah, wani. Sehingga ini jadi orang yang durhaka. Begitu abah mamanya meninggal, tiap Jumatnya ilangi, nya ziarah. Kada usah baca Yasin, kada usah baca macam-macam. Cukup ziarah. Ziarah itu artinya berilang. Datang ke kubur abah, assalamualaikum ya abi, umpamanya. Assalamualaikum ya abi. Kubur mama, assalamualaikum ya ummi. Amun betatai keduanya kuburannya, assalamualaikum ya abawayya, atau assalamualaikum ya walidayya. Mulai kayak lagi. Nah, tiap Jumat dilaksanakannya itu, maka ini orang yang asalnya ditulis sebagai orang durhaka kepada orang tuanya, jadi orang yang bakti kepada orang tuanya. Nah, kada usah bertahlil di kubur, kada usah membaca Yasin di kubur, cukup dengan assalamualaikum. Apalagi membaca Yasin, Quran sahataman misalnya, maginnya lagi, itu yang paling inting aja sudah cukup.
Dari Ibni Sirin ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innar rajula la yamutu walidah wa huwa aqun lahuma fayad'ullaha lahuma min ba'dihima fayaktubuhu Allah minal barin. Ibnu Sirin berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang laki-laki kedua orang tuanya meninggal dunia sedang ia durhaka kepada keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah untuk keduanya. Setelah keduanya meninggal dunia, maka ia ditulis oleh Allah termasuk orang-orang yang berbakti. Ini kada ziarah kubur, ini kada ziarah ke kubur abahnya, kada ziarah ke kubur mamanya, kada. Di rumah aja mendoakan. Bilanya berdoa dibuatnya Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni ulun dan kedua orang tua ulun. Bila berdoa dibuatnya orang tuanya, bila berdoa dibuatnya kedua orang tuanya. Nah, walaupun ini anak asalnya durhaka kepada orang tuanya, maka dia dihapus Allah menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau di rumah itu mesti mendoakan. Kalau ke kubur cukup ziarah. Walaupun kadang mendoakan apa-apa, sampai di kubur assalamualaikum, salam atas engkau wahai abah umpamanya, mulai lagi. Nah, itu sudah ziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Artinya barang siapa berziarah ke kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Artinya pasti dia akan dapat syafaatku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zarani bil Madinah muhtasiba kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Artinya barang siapa yang berziarah kepadaku di Madinah karena mengharap pahala Allah, niscaya aku menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ka'bul Ahbar berkata, tidaklah fajar yang terbit melainkan turun 70.000 malaikat sehingga mengelilingi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengipas-ngipaskan sayap-sayapnya dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila sore hari, maka mereka naik dan turun lagi seperti mereka, lalu mereka berbuat seperti yang demikian itu. Jadi kuburan Rasulullah itu setiap saat kada kosong daripada 70.000 malaikat yang bersalawat kepada beliau. Sehingga apabila bumi telah terpecah, kiamat artinya, maka beliau Rasulullah keluar. Kan Nabi kita itu, ujar Nabi, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Akulah orang yang pertama keluar dari bumi itu. Nabi orang pertama. Begitu tiupan sanggakala itu kiamat habis semuaan, alam semesta berantakan, habis hancur. Nah, ditiup nang kedua, nah bangkit nang di dalam kubur. Awal manusia yang bangkit itu, ujar Nabi, adalah anak aku. Jadi Nabi kita itu bangkit dari kubur, maka beliau keluar pada 70.000 malaikat yang menghormati beliau. Nabi keluar dari kubur disambut oleh 70.000 malaikat itu. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat. Jadi ziarah kubur itu disunatakan membelakangi kiblat.
sehingga kita ini berhadapan dengan wajahnya yang dalam kubur. Disunatkan pada ziarah kubur bahwa ia berdiri membelakangi kiblat serta menghadapkan dengan mukanya ke arah mayit. Karena orang mati dalam kubur itu semuaan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dihiringakan kalau dalam tabala itu orang mati dihiringakan di tabala, muhanya dihadapkan ke kiblat. Jadi bila kita ziarah, otomatis kita membelakangi kiblat karena kita menghadapi si mayit ini. Dan agar ia mengucapkan salam, dan agar ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namanya kula kada apa kada misalnya ngarannya sambat ngarannya assalamualaikum ya fulan umpamanya. Tidak mengusap kuburan. Jangan dikusap-kusap, jangan dipusut-pusut baturnya, keramiknya, apanya, jangan dipusut-pusut. Tidak mengusap kuburan. Tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Apa ngejarah ke kubur wali misalnya dicium baturnya, dicium kuburannya, nah itu khilaf ulama. Ada ulama sebahagian yang mengatakan itu hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Nah, jadi lebih baik umpat nang selamat. Mana umpat nang selamat itu umpat nang haram artinya selamat kada betah luput lagi. Amun kita umpat nang boleh ada nang maharamakan. Amun kita kada memusut, amun kita kada mencium selamat. Kada nang maharamakan, kada nang muliakan. Nah jadi ihtiyat artinya. Dan agar ia mengucapkan salam, tidak mengusap kuburan, tidak menyentuhnya dan tidak menciumnya. Kalau tujuannya itu mengambil berkah, nah itu nang jangan. Ini jangan menyentuh, jangan mencium, jangan memusut. Kalau tujuannya itu dapat berkah, nah itu nang jangan. Menyapui misal malap ada apa-apa, nah menyentuh itu. Menyentuh kuburan, membersihi kuburan ada jadi masalah. Ini menyentuh, memusut, tapi tujuan ini adalah berkah. Nah itu nang jangan. Mengejar sebahagian ulama. Ada sebagian yang mengatakan boleh, kada apa-apa kalau itu kubur-kubur nabi, kubur aulia, ada yang mengatakan boleh. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Mencium kabatur kuburan itu kebiasaan orang-orang Nasrani, jangan ditiru artinya. Nafi' berkata, adalah Ibnu Umar. Nafi ini murid oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nafi' berkata, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saya melihatnya 100 kali atau lebih datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Ibnu Umar ni anak oleh Sayyidina Umar. Anak oleh Sayyidina Umar. Jadi ujar murid Sidin, aku beratus kali melihat Ibnu Umar itu ziarah sampai ke kubur Nabi, assalamu ala nabi, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi. Nah itu aja. Artinya mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas Abu Bakar, mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan atas ayahku, dan ia pergi. Jadi ia pergi. Makanya mau kita balambat tuh dihandarnya askar di situ. Ini muka kubur Nabi itu balambat bisa baginya bagi Yasin nggak ada kawan di situ. Serunya berjauh karena mulai zaman Nabi kayak itu aja orang ziarah. Assalamualaikum ayuhan Nabi, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Berjauh orang sampai wah ini berlaku demikian itu. Dari Abi Umamah ia berkata, saya melihat Anas bin Malik
sahabat Nabi, khadam Nabi, Anas bin Malik mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berdiri lantas mengangkat kedua tangannya, sehingga aku menyangka bahwa ia memulai mengerjakan salat. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pergi. Nah, kalau Anas angkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah, bisa pergi lagi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Artinya, tidaklah seseorang yang berziarah ke kuburan saudaranya dan duduk di sisinya, melainkan saudaranya itu merasa jinak dengannya dan membalas salam kepadanya sehingga ia berdiri. Ini yang dikubur ini merasa nyaman diilangi, yang dikubur ini merasa terhibur diilangi, dan menjawab salam yang kita ucapkan kepada yang dalam kubur itu.